Metode ilmiah digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya. Selain itu, ilmuwan juga menggunakan metode ini untuk mengetahui serta membuktikan jawaban dari suatu permasalahan. Nah, secara sederhana, metode ilmiah dapat dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi. Kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, merumuskan hipotesis. Kelima, melakukan eksperimen. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Yang pertama, melakukan observasi. Observasi merupakan pengamatan lingkungan sekitar untuk menentukan objek yang paling tepat dalam melakukan penelitian. Menurut pelaksanaannya, observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipasi. Pada observasi partisipan, yaitu peneliti ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas yang sedang diamati. Sedangkan observasi non-partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut aktif berpartisipasi dalam objek yang diteliti. Contoh dari observasi yaitu kita melakukan pengamatan terhadap kacang hijau yang akan diuji setiap harinya. Kedua, yaitu merumuskan masalah. Masalah harus menyatakan adanya keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Nah, masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan. Dalam menuliskan masalah, sebaiknya dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Adapun ketentuan dalam rumusan masalah, yaitu pertanyaan harus dinyatakan secara jelas, pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya, yaitu apa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Adapun contoh dalam penulisan rumusan masalah, yaitu apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Bagaimana kacang hijau yang dirawat dengan adanya pengaruh cahaya matahari dan keadaan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari? Yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Nah, dalam pengumpulan data ini, kita dapat melakukan melalui pengamatan langsung atau observasi, atau secara keputusan, yaitu dengan membaca buku-buku hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis dirumuskan atau dinyatakan sebelum melakukan penelitian. Oleh karena itu, kebenaran yang terdapat pada hipotesis perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian. Nah, adik-adik, perlu kita perhatikan bahwa dalam merumuskan hipotesis, jika menurut hasil pengujiannya ternyata hipotesis tersebut tidak benar, bukan berarti penelitian yang kita lakukan itu salah. Yang kelima yaitu eksperimen. Eksperimen terlebih dahulu direncanakan sebelum kita melakukannya. Nah, dalam pelaksanaan eksperimen ini merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data eksperimen yang akan dianalisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang sudah kita rumuskan. Contohnya, melihat perkembangan kacang hijau yang sudah diobservasi. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang keenam, mengolah dan menganalisa data. Data yang kita peroleh dapat berupa data kuantitatif, yaitu berupa angka-angka, misalnya tinggi, berat, panjang, luas, kandungan zat, dan sebagainya, serta data kualitatif seperti warna, tekstur, bentuk, dan sebagainya. Dalam melakukan penelitian, sebaiknya kita menggunakan alat ukur yang tepat dan standar sehingga diperoleh data kuantitatif yang akurat. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan jika perlu diuji secara statistik sebagai dasar untuk menolak atau menerima hipotesis yang telah kita ajukan. Dan yang ketujuh, yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan diuji untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.
pada hipotesis yang diterima, yaitu bila data-data yang dikumpulkan sesuai atau mendukung pernyataan dalam hipotesis. Sedangkan bila data-data tersebut tidak sesuai, maka hipotesisnya ditolak. Contohnya, kacang hijau yang tumbuh dengan adanya cahaya matahari akan tumbuh lebih kuat jika dibandingkan dengan kacang hijau yang tumbuh dengan tidak adanya cahaya matahari. Baiklah adik-adik, demikian video mengenai metode ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.